Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Ekonomi Syariah 5D IAIN Tulungagung. Di sini, kami akan mempresentasikan materi tentang surat pemberitahuan. Anggota kelompok kami, Siti Habibah NIM 273, Meliana Nursafitri NIM 144, Ani Yustikasari NIM 151, dan Vivi Ayu Rahmawati NIM 158. Pengertian SPT. SPT atau surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa pengertian surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi SPT. Fungsi SPT atau surat pemberitahuan bagi wajib pajak penghasilan sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang, dan untuk melaporkan tentang a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. B. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau objek pajak. C. Harta dan kewajiban. D. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bagi pengusaha kena pajak, SPT berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang, dan untuk melaporkan tentang a. Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran, b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bagi pemotong atau pemungut pajak, SPT berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. Bentuk, isi, dan atau dokumen sebagai lampiran SPT. Jenis SPT sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK 03/2007 meliputi a. Pemberitahuan tahunan, yaitu surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. B. Surat pemberitahuan masa, yaitu surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. SPT meliputi SPT tahunan pajak penghasilan. Yang kedua, SPT masa yang terdiri dari SPT masa pajak penghasilan, SPT masa pajak pertambahan nilai, dan SPT masa pajak pertambahan nilai bagi pemungut pajak pertambahan nilai. Dari jenis SPT, SPT tahunan maupun SPT masa berbentuk formulir kertas dan dokumen elektronik atau e-SPT. Isi surat pemberitahuan SPT. SPT tahunan. Suatu SPT terdiri dari SPT induk dan lampirannya sebagai suatu aturan kesatuan yang tidak terpisahkan. Untuk data dasar formal, SPT yang paling sedikit memuat
nama wajib pajak, nomor pokok wajib pajak, dan alamat wajib pajak. Yang kedua, masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan, dan tanda tangan wajib pajak atau kuasa wajib pajak. Nah, di samping data dasar formal juga terdapat data material mengenai jumlah peredaran usaha, jumlah penghasilan, termasuk penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, jumlah penghasilan kena pajak, jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, jumlah harta dan kewajiban, tanggal pembayaran pajak, penghasilan pasal 29. Data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha wajib pajak. Lalu SPT masa. Dalam SPT masa, di samping data dasar berisi pula data material untuk SPT masa pajak penghasilan, yaitu jumlah objek pajak, jumlah pajak yang terutang, dan atau jumlah pajak yang dibayar, tanggal pembayaran atau penyetoran, dan data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha wajib pajak. Nah, sedangkan untuk SPT masa pajak pertambahan nilai dipisahkan dengan SPT masa pajak pertambahan nilai bagi pemungut pajak pertambahan nilai. Nah, SPT masa pajak pertambahan nilai memuat jumlah penyerahan, jumlah dasar pengenaan pajak, jumlah pajak keluaran, jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, tanggal penyetoran, dan data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha wajib pajak. Yang kedua, SPT masa pajak pertambahan nilai bagi pemungut PPN memuat jumlah dasar pengenaan pajak, jumlah pajak yang dipungut, jumlah pajak yang disetor, tanggal pemungutan, tanggal penyetoran, dan data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha wajib pajak. Yang keempat, penyampaian surat pemberitahuan. Yang pertama, secara langsung, yaitu melalui pos dengan bukti pengiriman surat. Yang kedua, dengan cara lain, penyampaian SPT cara lain ini dilakukan melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, atau perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memberikan jasa pengiriman surat jenis tertentu, termasuk pengiriman SPT ke Direktorat Jenderal Pajak dengan bukti pengiriman surat, atau e-filing melalui ASP atau Application Service Provider. ASP atau penyedia jasa aplikasi ini sebagai perusahaan penyedia jasa aplikasi yang telah ditunjuk dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan secara elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak. Setiap SPT yang disampaikan oleh wajib pajak diperlukan tanda penerimaan, surat atau tanda terima atau bukti penerimaan SPT, tetapi juga mengikuti cara penyampaian SPT terhadap SPT yang disampaikan. Yang pertama, secara langsung akan diberikan tanda penerimaan surat melalui tempat pelayanan terpadu atau TPT, kantor pelayanan pajak. Yang kedua, melalui pos dengan bukti pengiriman surat menjadi bukti penerimaan SPT. Dengan cara lain, yaitu melalui perusahaan jasa dengan bukti pengiriman surat atau tanda penerimaan surat. E-filing dengan bukti penerimaan elektronik. Bukti penerimaan elektronik adalah informasi yang meliputi nama, NPWP, tanggal, jam, nomor, tanda tangan, tanda terima elektronik, dan nomor transaksi pengiriman ASP atau NTPA, serta nama perusahaan penyediaan jasa aplikasi yang tertera pada hasil cetakan SPT induk.
Perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan. Sekalipun batas waktu penyampaian SPT telah ditetapkan, tetapi wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan dengan menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan. Pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan ini wajib ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya yang harus dilampiri dengan surat kuasa khusus. Nah, bentuk pemberitahuan perpanjangan ini berbentuk formulir kertas atau hard copy atau dalam bentuk data elektronik. Data elektronik ini dihasilkan dari aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal ini, si wajib pajak menyampaikan SPT tahunan perlu diketahui batas waktu penyampaian SPT tahunan, yaitu SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak, sedangkan SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Nah, dalam hal wajib pajak tidak dapat memenuhi batas waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan, maka wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan dengan cara menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan. Pemberitahuan dimaksud dibuat secara tertulis dan disampaikan ke kantor pelayanan pajak sebelum batas waktu penyampaian tahunan berakhir dengan dilampiri beberapa lampiran. Yang pertama, penghitungan sementara pajak terhutang dalam 1 tahun pajak yang batas waktu penyampaiannya diperpanjang, laporan keuangan sementara, surat setoran pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terhutang. Nah, cara penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan sama dengan cara penyampaian SPT pada umumnya, yaitu tidak memenuhi syarat dianggap bukan merupakan pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan, dan Direktur Jenderal Pajak wajib memberitahukan kepada wajib pajak. Jadi harus memenuhi syarat penyampaian SPT pada umumnya. F. Penyampaian SPT masa wajib pajak kriteria tertentu. Di sini ada 2 kriteria. Yang pertama, kriteria wajib pajak usaha kecil dan kriteria wajib pajak di daerah tertentu. Yang pertama, wajib pajak usaha kecil yang terdiri dari wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Wajib pajak orang pribadi itu meliputi wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan menerima atau memperoleh peredaran usaha dari kegiatan usaha atau penerimaan bruto dari pekerjaan bebas dalam tahun pajak sebelumnya dan tidak lebih dari 600 juta rupiah. Sedangkan wajib pajak badan meliputi modal wajib pajak itu 100% dimiliki oleh warga negara Indonesia dan menerima atau memperoleh peredaran usaha dalam tahun pajak sebelumnya dan tidak lebih dari 900 juta rupiah. Yang kedua, yakni wajib pajak di daerah tertentu. Wajib pajak di daerah tertentu tersebut merupakan wajib pajak yang tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usahanya itu berlokasi di daerah tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. G. Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT pajak penghasilan. Wajib pajak yang dikecualikan tersebut dari kewajiban menyampaikan SPT, yaitu wajib pajak PPh tertentu yang memenuhi kriteria dan pengecualiannya sebagai berikut, ada 2. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto itu tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak. Yang kedua, yakni wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas. Wajib pajak ini dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT masa pajak penghasilan yang tertera pada pasal 25. H. Penyampaian SPT bagi wajib pajak. Yang pertama yakni lampiran surat pemberitahuan.
Bagi wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan, SPT itu harus dilengkapi dengan laporan keuangan dan laporan laba rugi untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Yang kedua, yakni bagi wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan, dalam SPT-nya itu harus dilengkapi peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan. Penyampaian yang kedua yakni dilihat dari jenis surat pemberitahuan. SPT masa adalah surat yang oleh wajib pajak yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak atau pada suatu saat. Dan SPT tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dari pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak. Dan penyampaian yang terakhir yakni batas waktu penyampaian surat pemberitahuan. Sesuai pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diikuti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 /PMK _03 /2010 tanggal 5 April 2010, batas waktu penyampaian SPT itu diatur. Yang pertama untuk SPT masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, dan yang kedua untuk SPT tahunan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Penyampaian SPT secara elektronik. Dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor /5/PJ/2005 tanggal 12 Januari 2005 tentang tata cara penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi atau ASP, maka beberapa hal yang perlu diperhatikan dengan hal tersebut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak yang ingin menyampaikan surat pemberitahuan secara elektronik dan bisa disebut dengan e-filing melalui satu atau beberapa perusahaan penyedia jasa aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak harus memiliki electronic filing atau e-fin dan telah memperoleh sertifikat dari Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua, adapun tata cara pemberian e-fin, yakni yang pertama, wajib pajak itu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Yang kedua, Kepala Seksi Tata Usaha Perpajakan atau Kepala Seksi Pelayanan dalam hal KPP telah menerapkan sistem modern untuk memproses permohonan wajib pajak. Yang ketiga, permohonan e-fin akan diselesaikan paling lama 2 hari kerja. Yang keempat, bentuk e-fin. Dan yang kelima, e-fin itu akan diberikan setelah ditandatangani oleh Kepala Seksi Tata Usaha Perpajakan atau Kepala Seksi Pelayanan dalam hal KPP atas nama Kepala Kantor. Dan yang ketiga, wajib pajak yang telah memperoleh e-fin akan menyampaikan surat pemberitahuannya dalam hal surat pemberitahuan tersebut secara elektronik melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi. Selanjutnya yakni Kantor Pelayanan Pajak menerima induk surat pemberitahuan yang telah ditandatangani oleh wajib pajak dan dokumen lainnya itu yang wajib dilampirkan dan harus disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat paling lama 14 hari sejak batas terakhir pelaporan surat pemberitahuan elektronik itu akan disampaikan sebelum atau pada batas akhir penyampaian surat pemberitahuan. Yang kelima, dalam hal Kantor Pelayanan Pajak itu belum menerima induk surat pemberitahuan yang telah ditandatangani oleh wajib pajak sampai dengan jangka waktu yang ditentukan, wajib pajak dianggap belum menyampaikan surat pemberitahuan. Yang keenam, dalam hal terdapat perbedaan antara SPT yang disampaikan secara elektronik dengan induk SPT yang telah ditandatangani oleh wajib pajak tersebut harus menyampaikan kembali induk SPT yang telah ditandatanganinya, yang akurasi datanya dengan surat pemberitahuan yang disampaikan secara elektronik. Pembahasan selanjutnya adalah sarana, batas waktu pembayaran, dan penyetoran pajak. Sarana wajib pajak dalam membayar pajak harus dilakukan dengan menggunakan SSP atau Surat Setoran Pajak. Hal ini dimaksudkan sebagai bukti pembayaran pajak yang terutang ke negara yang pembayarannya bisa dilakukan melalui kantor pos
atau juga bisa digunakan sebagai bukti telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran pajak serta bukti validasi sebagai sahnya SSP dengan nomor transaksi penerimaan negara atau NTPN. Adapun tata cara pembayaran online dan penyampaian SPT digital diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor 383/PJ/2002 tanggal 14 Agustus 2002 yang meliputi: pertama, sistem pembayaran pajak online diberlakukan mulai 1 Juli 2002, sedangkan wajib pajak wajib melakukan pembayaran setoran pajak secara online terhitung sejak 1 Januari 2003. Sistem pembayaran pajak online adalah pembayaran pajak melalui PT Pos Indonesia atau Bank Persepsi atau Devisa Persepsi Online. Kedua, penyampaian SPT digital meliputi SPT masa pajak penghasilan, SPT tahunan pajak penghasilan, SPT masa pajak pertambahan nilai ke kantor pelayanan pajak atau secara elektronik. Tata cara secara elektronik ini seluruhnya diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak diatur dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/03/2010 tanggal 5 April 2010 yang berlaku per 1 April 2010 sebagai penyempurnaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 sebagaimana tercantum dalam bagan sebagai berikut. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sanksi keterlambatan pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang. Menteri Keuangan berwenang menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak terutang paling lama 15 hari setelah berakhirnya masa pajak. Nah, apabila wajib pajak melakukan keterlambatan penyetoran atau pembayaran, maka akan dikenakan sanksi. Pertama, sanksi administrasi yang tertera dalam pasal 9 ayat 2 UU KUP tentang kekurangan pajak terutang, yaitu akan dikenakan bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung mulai berakhirnya batas waktu penyampaian SPT tahunan sampai tanggal pembayaran, yang kemudian dihitung 1 bulan penuh. Kedua, STP atau surat tagihan pajak yang harus dilunasi dalam waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan meliputi SKPKB atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, SKPKBT, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Banding, dan Surat Putusan Peninjauan Kembali. Namun, hal ini dikecualikan bagi wajib pajak usaha kecil dan di daerah tertentu, yang kemudian diperpanjang 2 bulan yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya, mengenai penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan laporan pada hari libur. Terhadap wajib pajak orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran pajak sendiri yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut PPh atau PPN,
wajib menyampaikan SPT paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Namun, apabila hal tersebut bertepatan dengan hari libur, maka pelaporan dapat dilakukan di hari kerja berikutnya. Pembayaran pajak tidak terlepas dengan angsuran dan juga penundaan. Untuk itu, kita akan membahas step by step bagaimana cara mengajukan permohonan angsuran dan juga penundaan pembayaran pajak. Pertama, permohonan diajukan maksimal 9 hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir, disertai dengan alasan dan jumlah pembayaran yang dimohon. Kedua, apabila 9 hari itu tadi tidak mencukupi karena keadaan di luar kekuasaan, maka wajib pajak masih bisa dipertimbangkan oleh DJB atau Direktur Jenderal Pajak dengan syarat wajib pajak mampu membuktikan kebenarannya. Ketiga, DJB menerbitkan SK permohonan paling lama 7 hari kerja setelah diterimanya permohonan. Keempat, apabila jangka waktu pada butir 3 tadi telah lewat, DJB tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan wajib pajak dianggap diterima. Kelima, penerimaan surat keputusan yang menyatakan diterimanya seluruh atau sebagian dengan jangka waktu maksimal angsuran atau penundaan 12 bulan dengan mempertimbangkan kesulitan likuiditas dan di luar kekuasaan wajib pajak. Nah, yang terakhir atau yang keenam, utang pajak yang telah diterbitkan surat keputusannya tidak dapat diajukan kembali permohonannya untuk mengangsur atau menunda pembayaran. Selanjutnya, mengenai pembetulan SPT. Apabila dalam SPT terdapat kekeliruan, maka wajib pajak berhak melakukan pembetulan dengan syarat belum dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pajak. Tindakan pemeriksaan dimaksudkan pada saat surat pemberitahuan pemeriksaan pajak atau SP3 disampaikan kepada wajib pajak, wakil, pegawai, anggota keluarga wajib pajak yang telah dewasa. Selanjutnya, pembetulan SPT harus disampaikan paling lama 2 tahun sebelum daluarsa penetapan. Daluarsa penetapannya dimaksud adalah 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Nah, selanjutnya pembetulan SPT tahunan atas kemauan sendiri berakibat perhitungan jumlah pajak yang terutang dan jumlah perhitungan pembayaran pajak menjadi berubah dari jumlah semula. Kekurangan pembayaran pajak akibat pembetulan maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan. Poin selanjutnya adalah sanksi administrasi dan sanksi pidana terkait SPT. Kepada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang, maka akan dikenakan sanksi administrasi atau sanksi pidana. Yang pertama yaitu apabila surat pemberitahuan wajib pajak tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000 untuk SPT masa PPN, Rp100.000 untuk SPT masa lainnya, Rp1 juta untuk SPT tahunan, pajak penghasilan wajib pajak badan, serta Rp100.000 untuk SPT tahunan, pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Yang kedua yaitu Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dengan isi yang tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar karena kealpaan wajib pajak,
sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, maka didenda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau dipidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun. Kealpaan tersebut dimaksudkan tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya, sehingga perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Yang ketiga adalah Pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang menyatakan apabila dengan sengaja wajib pajak tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan dengan keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pendapatan negara, maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Yang keempat adalah setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 39 ayat 1 huruf B Undang-Undang KUP atau menyampaikan surat pemberitahuan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada pasal 39 ayat 1 huruf D Undang-Undang KUP dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun, dan denda paling sedikit 2 kali jumlah restitusi yang dimohonkan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan, dan paling banyak 4 kali jumlah restitusi yang dimohonkan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan. Oleh karena itu, setiap percobaan untuk melakukan tindak pidana ini merupakan delik tersendiri. Poin selanjutnya adalah pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi didasarkan pada pasal 36 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPH yaitu atas kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan yang terutang sesuai perundang-undangan perpajakan. Dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK-3/2015 tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT, pembetulan SPT, dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak. Dalam peraturan Menteri Keuangan tersebut, pokok-pokok pengaturan meliputi yang pertama yaitu sanksi administrasi. Sanksi administrasi di sini berupa bunga atau denda yang terutang sesuai pasal 7, pasal 8 ayat 2A, pasal 9 ayat 2A, pasal 9 ayat 2B atau pasal 14 ayat 4 Undang-Undang KUP. Yang kedua adalah atas dasar permohonan wajib pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi. Dalam hal sanksi administrasi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan kesalahannya atas 4 hal yang sudah tertera di dalam tabel. Poin yang selanjutnya adalah penghapusan sanksi administrasi berupa bunga berdasarkan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang KUP. Didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK-3/2015 tentang penghapusan sanksi administrasi bunga yang terbit berdasarkan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang KUP. Beberapa hal dalam pengaturan Menteri Keuangan tersebut yang pertama adalah pertimbangan untuk mengatur didasarkan pada pasal 36 Undang-Undang KUP. Yang kedua, sanksi administrasi. Sanksi administrasi di sini berupa bunga 2% per bulan yang terbit karena utang pajak tidak atau kurang dibayar sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang KUP. Yang ketiga adalah penghapusan sanksi administrasi, yaitu penghapusan atas sisa administrasi dalam surat tagihan pajak yang belum dibayarkan oleh wajib pajak. Yang keempat, wajib pajak yang melunasi utang pajak sebelum 1 Januari 2016 diberikan penghapusan sanksi administrasi. Yang kelima, utang pajak yang dimaksud yaitu utang pajak yang timbul sebelum 1 Januari 2015.
Yang keenam, untuk dapat memperoleh penghapusan sanksi administrasi, wajib pajak menyampaikan surat permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dan harus dipenuhi pada pasal 3 ayat 3 Permenkyu nomor 29-PMK-3-2015. Dan yang terakhir adalah permohonan penghapusan sanksi administrasi harus memenuhi ketentuan. Yang pertama, utang pajak telah dilunasi oleh wajib pajak, dan yang kedua, terdapat sisa sanksi administrasi dalam surat tagihan pajak yang belum dibayarkan oleh wajib pajak. Poin selanjutnya adalah tempat pelayanan terpadu atau TPT. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka peningkatan kepatuhan wajib pajak adalah dengan melaksanakan pelayanan prima. Tempat pelayanan terpadu adalah tempat pelayanan perpajakan yang terintegrasi pada kantor pelayanan pajak dengan menggunakan sistem informasi perpajakan atau sistem administrasi perpajakan terpadu. Pada tanggal 3 Februari 2003, Direktur Jenderal Pajak telah mengeluarkan keputusan nomor KEP 27-PJ-2003 tentang pelayanan terpadu pada kantor pelayanan pajak. Keputusan tersebut mempunyai dasar pertimbangan yang pertama yaitu meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan menetapkan suatu tempat pelayanan terpadu untuk setiap kantor pelayanan pajak sehingga dapat memberikan pelayanan kepada wajib pajak tanpa harus mendatangi masing-masing seksi. Yang kedua, memudahkan pengawasan terhadap proses pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak. Dengan sistem inilah, maka pelayanan prima akan terasa semakin nyata. Sekian penjelasan video dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih. Thank you for watching.